Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Setiawan dari kelas manajemen 22DX ingin menjelaskan tentang rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah pengumpulan penilaian dan penyusunan secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan seseorang ahli, yaitu job analis. Analis jabatan dilakukan karena suatu informasi menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas dan beban kerja yang dilakukan. Hambatan yang ditemui oleh pelaksana dan landasan dalam pelaksana keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Lalu ada pelaksanaan analis jabatan, yaitu nomor 1 adalah mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Lalu ada menentukan teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga ada menggunakan kuesioner. Dan ada juga mengidentifikasi jabatan yang dianalisis, yaitu mengidentifikasi jabatan dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui, tetapi untuk perusahaan besar hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Menentukan teknik pengumpulan informasi. Yang pertama itu ada membuat kuesioner. Kuesioner adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Kuesioner dipakai untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis. Lalu ada interview. Interview adalah melakukan dialog secara langsung kepada pegawai mengenai aspek yang dibahas. Yang ketiga ada observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat langsung apa yang dilakukan. Cara ini efektif untuk yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, dan standar kerja. Lalu ada panel expert, yaitu diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Ada juga employee logs, adalah catatan harian pada petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya, peralatan, dan lain-lain. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur tersebut, dan tanggung jawabnya. Beberapa pendekatan perancangan jabatan diantaranya adalah elemen organisasi, ada elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Ada juga elemen organisasi. Elemen organisasi adalah yaitu lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas untuk mencapainya. Elemen organisasi cenderung ke arah pendekatan. Elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan aspek-aspek aspek-aspek, yaitu pertama ada 1, kemampuan pegawai terhadap spesialis yang tepat. Kedua ada ketersediaan pegawai. Ketiga ada harapan masyarakat.
Kedua ada elemen perilaku, berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan aspek-aspek itu berkaitan dengan satu, otonomi, dua, task variety, yang ketiga adalah task identity, yang keempat ada task significance. Otonomi sejauh mana kebebasan seseorang untuk mengatur pekerjaannya, misalnya menentukan metode penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seseorang dapat memiliki otonomi tinggi atau rendah tergantung apa pekerjaan. Lalu yang kedua ada task variety, adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang dan digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki dikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang terbatas. Task identity adalah sejauh mana seseorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses atau keseluruhan. Lalu ada task significance, adalah sejauh mana sebuah pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja. Atau orang lain. Seseorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Teknik perancangan ulang pekerjaan, job engagement, yaitu meningkatkan cukupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Ada job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaan. Ada job rotation, yang meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Ada faktor kepuasan, diantaranya adalah satu, faktor kepuasan itu diantara satu adalah achievement, yang kedua adalah recognition, rasa pengakuan, yang ketiga ada responsibility, rasa tanggung jawab, yang keempat adalah advancement, rasa perkembangan diri. Faktor ketidakpuasan kerja, common policy and administration, kebijaksanaan umum dan administrasi, supervision, pengawasan, salary, gaji, interpersonal relation, interaksi antar rekan kerja, kondisi kerja atau lingkungan pekerjaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya menampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.